Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Emneloki SPD, Guru PJOK dari SMAS Regina Pacis Jawa, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktik pengambilan keputusan dilema etika atau pendidikan moral untuk memenuhi tugas pada video demonstrasi modul ini. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dan diberikan berbagai faktor pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah asal lingkungan lain. Saya mewawancarai dua kepala sekolah dapat kemudian kepala sekolah SMAS Regina Pacis Jawa. Kedua, tidak kasus untuk agama dengan keputusan kepala SMP materi yang Pacis Jawa. Dengan itu tentang dilema etika dan pujukan moral. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Pak Iwan untuk sebuah pertanyaan. Yang pertama, menjadi seorang pemimpin di dalam proses pengambilan keputusan, dia berbasiskan pada dua hal. Pertama, pengambilan keputusan berbasiskan data. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks kita di lembaga pendidikan, ketika saya mengambil sebuah kebijakan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia teristimewa, kualitas peningkatan siswa, maka hal yang pertama yang saya lihat itu adalah bagaimana grafik perkembangan nilai yang ditunjukkan oleh teman-teman guru mata pelajaran untuk kita bisa mengambil sebuah sikap, sebuah kebijakan apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi anak kita. Rujukannya apa? Rujukannya adalah basisnya data berkaitan dengan nilai. Kemudian yang kedua berkaitan dengan moral atau etika. Di dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pembinaan terhadap siswa, rujukan yang paling dasar itu adalah aturan-aturan dibuat oleh sekolah yang ada keterkaitan dengan nilai-nilai moral yang dihidupi di tengah-tengah masyarakat. Saya mencontohkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sekolah ini dalam kaitan dengan pembinaan terhadap anak kita, seperti disiplin pagi, kemudian juga dalam kaitan dengan etika pergaulan yang dilakukan oleh anak kita, bahwa konteks pacaran itu adalah sesuatu yang biasa karena ada menimbul ketertarikan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tetapi dalam titik-titik tertentu anak-anak kita harus terus melakukan himbauan agar kiranya mereka dalam konteks membangun sebuah persahabatan yang lebih elegan, yang membangun persahabatan yang lebih mengedepankan sebuah moralitas yang nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Ada dua hal dalam pengambilan keputusan yang menjadi dasar pijakan itu soal data dan moral, tentang nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan yang ada di lembaga ini. Pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita lihat dulu akar masalahnya. Di dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pemimpin, ketika kita menjatuhkan sebuah keputusan yang nantinya akan diperlakukan kepada seluruh anggota komunitas pendidikan kita, baik itu guru pegawai maupun para pelajar, yang kita lihat pertama itu akar masalahnya. Mengapa sampai menimbulkan masalah seperti ini? Lalu kemudian yang kedua, kita melihat tingkat pelanggaran yang akan dilakukan oleh anggota komunitas kita, baik oleh guru, pegawai maupun oleh para siswa. Tentunya ketika kita memberikan pelanggaran terhadap anggota komunitas kita lihat berat ringannya daripada sebuah pelanggaran itu sendiri. Apabila pelanggaran itu yang sudah mengarah kepada sebuah merusak
nilai-nilai atau sistem yang telah dibangun oleh sekolah, maka kita harus memberikan sebuah pembinaan yang lebih keras lagi. Tetapi apabila pelanggaran dilakukan oleh anggota komunitas kita masih dalam tingkat ataupun dalam tahapan yang wajar, maka kita melakukan proses pendampingan, proses memperingatkan, proses untuk bagaimana supaya anak-anak kita ataupun anggota komunitas kita, baik guru maupun pegawai, ke depan tidak lagi melakukan sebuah pelanggaran itu. Saya kira itu proses pengambilan keputusan. Baik Bapak, baik. Dalam proses pengambilan keputusan yang seperti Bapak sampaikan, lihat akar masalah dan juga tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau tingkat pelanggaran yang masih sedang itu pendampingan, tapi kalau sudah tahap yang lebih berat itu penanganannya lebih keras lagi. Baik Bapak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, ini konteksnya ada dua. Pertama, konteksnya terhadap para pelajar. Seluruh siswa yang ada di Regina Pacis Bejawa harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah dibuatkan oleh sekolah. Sekaligus lembaga pendidikan ini menanamkan 5 nilai yang menjadi dasar rujukan kepada anak-anak kita supaya mereka bertindak dan berpikir seperti apa yang telah tertuang di dalam aturan maupun nilai-nilai yang ditanamkan oleh sekolah. Nah, ketika ada salah satu siswa yang melakukan pelanggaran, maka proses pendampingan kita akan dilakukan secara berjenjang. Pertama dilakukan oleh para guru mata pelajaran. Kalau seandainya menemukan ada 1-2 siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan dibuat oleh sekolah. Apabila siswa yang bersangkutan masih belum memperbaiki dirinya dan terus-menerus melakukan sebuah pelanggaran, maka guru mata pelajaran harus membangun komunikasi dengan wali-wali kelas. Dan tahap pembinaan wali kelas itu pendekatannya ada 2. Pendekatan secara individu kepada siswa bersangkutan, juga pendekatan membangun komunikasi dengan orang tua. Supaya apa? Supaya sama-sama memperhatikan anak-anak yang merupakan aset masa depan ini, aset bangsa ini. Lalu kemudian apabila dalam konteks pendampingan itu kurang terlalu efektif, maka kita melibatkan pihak konseling, guru BPBK, kemudian psikolog sekolah, supaya kita bisa menemukan titik-titik penanganan yang lebih efektif. Kenapa? Karena guru BPBK itu memiliki ilmu yang sangat luar biasa dalam konteks untuk mendampingi anak kita. Tetapi kalau seandainya dalam titik tertentu guru BPBK, kemudian psikolog sekolah sudah tidak bisa lagi mengatasi masalah itu, maka akan membangun komunikasi dengan kepala sekolah. Tetapi prinsip kita di sekolah ini, sebelum kita mengeluarkan kebijakan yang ekstrim, proses pendampingan itu harus kita lakukan secara berjenjang. Lalu kemudian yang kedua, terhadap guru maupun pegawai. Terhadap guru maupun pegawai, hal yang kita lakukan untuk supaya guru-guru mengikuti seluruh proses dan tata aturan yang ada di sekolah adalah kita terus-menerus melakukan sosialisasi, melakukan himbauan, baik melalui pertemuan terbatas, kemudian pertemuan yang melibatkan semua guru pegawai, agar kiranya seluruh guru dan pegawai itu menjadi role model yang dapat ditiru oleh anak-anak kita. Tetapi seringkali Bapak dan Ibu guru melakukan sebuah pertemuan itu, maka apa yang dilakukan oleh pimpinan adalah memanggil secara hormat untuk kita diskusikan, untuk kita cari masalahnya seperti mana, bagaimana kita mengatasi masalah itu. Kita berdiskusi dari hati ke hati. Tetapi kalau ternyata dalam konteks pendekatan kemanusiaan kita itu tidak menemukan sebuah jawaban dalam mengatasi masalah itu, maka langkah berikutnya kita tegakkan aturan, membuat sebuah teguran tertulis, kemudian kita melibatkan pihak sudah untuk bagaimana melakukan proses pembinaan terhadap para guru maupun pegawai yang apabila konteks pelanggarannya sudah berulang kali. Terima kasih Bapak. Berarti ada 2 klasifikasi dalam prosedur untuk menangani persoalan. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang berikut, yang keempat,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang sebetulnya sangat efektif itu kita basisnya dua. Basisnya data dulu. Karena data itu memberikan sebuah pesan yang sangat kuat untuk kita dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, basisnya adalah aturan. Aturan yang telah dilakukan oleh sekolah. Tetapi apabila data aturan itu pendekatan kita itu tidak membuat orang untuk berubah, maka pendekatan terakhir adalah pendekatan kemanusiaan. Tetapi kalau pendekatan kemanusiaan juga tidak menunjukkan hasil yang efektif, maka orang ini, anggota komunitas ini sudah tidak layak lagi berada di dalam sistem pendidikan yang kita geluti selama ini. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu ada. Yang pertama itu kita berada pada anggota komunitas yang besar. Dan setiap individu, setiap karakter manusia itu berbeda-beda. Dan oleh karena itu sebagai seorang pimpinan, kita harus terlebih dahulu tahu tentang karakter daripada masing-masing individu supaya pendekatan kita itu secara tepat. Tantangan paling pertama itu kita kenal dulu anggota komunitas kita, kenal dulu para gurunya karakter seperti apa, kenal dulu karakter para pegawainya, kenal dulu karakter para peserta didiknya. Kalau kita sudah mengenali karakteristik dari masing-masing individu, maka proses penyelesaian masalah kita pasti akan lebih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola ataukah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau soal jadwal itu tergantung ya, karena setiap saat itu kan masalah ini kan timbulkan secara berbeda-beda. Ada yang ditimbulkan oleh para peserta didik, ada yang ditimbulkan oleh para guru maupun para pegawai. Atau juga ada masalah antara orang tua dengan lembaga pendidikan ini atau ada pihak eksternal dengan lembaga pendidikan ini. Tentunya dalam menyelesaikan masalah, saya tergantung kasusnya. Kalau ternyata kasus yang terjadi pada hari ini dan menurut saya harus diselesaikan pada hari ini, maka saya harus cepat mengambil keputusan untuk mendiskusikan bersama-sama dan mencari jalan keluarnya agar kasus ini bisa diselesaikan secara tepat. Tetapi kalau ternyata bahwa kasus ini membutuhkan sebuah analisis pendalaman kasus, maka saya membutuhkan pengumpulan informasi, pengumpulan data-data, supaya proses penanganan masalah kita tepat sasaran. Kalau seandainya kita tergesa-gesa di dalam proses pengambilan keputusan, maka pasti kita akan salah. Kita akan salah dalam mengambil keputusan itu yang berdampak pada kredibilitas lembaga. Baik Bapak, nih yang berikut pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang sangat membantu saya sebetulnya itu adalah teman-teman guru pegawai, kemudian para siswa itu sendiri, kemudian pihak-pihak eksternal yang selama ini bekerja dengan siswa untuk menjadi tempat saya berkomunikasi, mencari tahu informasi, kemudian berkonsultasi, termasuk juga dengan atasan seperti yayasan, kemudian dinas, supaya kita sebagai seorang pemimpin itu tidak salah dalam mengambil keputusan. Sebetulnya mudah ketika kita menghadapi masalah, hal yang harus kita bangun adalah meningkatkan komunikasi kita dengan berbagai macam pihak. Bapak ini luar biasa, Bapak selalu melibatkan berbagai pihak, khususnya kasus-kasus tertentu. Ini luar biasa Bapak. Dan pertanyaan yang terakhir Bapak, pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman itu semakin mematangkan kita menjadi seorang pemimpin. Seringkali pemimpin itu mengambil keputusan berdasarkan rasio akal sehat, tetapi tidak melibatkan hati. Tetapi seringkali juga pemimpin terlalu lebih mendominasi sebuah sikap emosional, tapi tanpa mempertimbangkan sebuah rasio atau pikiran akal sehat. Nah, oleh karena itu, ketika masalah ini setiap hari selalu terjadi pada lingkungan pendidikan kita, maka sebetulnya itu mematangkan kita menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kita mengambil keputusan dengan mengaminkan dua hal. Kita selalu memikirkan rasio tetapi tidak mengambilkan hati. Kita jangan terlalu menonjolkan hati, tetapi kita juga perlu memikirkan sebuah akal sehat. Dua-duanya harus ada keseimbangan. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk dialog hari ini, diskusi hari ini, dan terima kasih juga Bapak sudah bersedia untuk diskusi hari ini, dan semoga ini menjadi bekal kami dalam menghadapi, untuk menambah wawasan kami, memotivasi kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Lumayan. Puji Tuhan Pak Guru. Terima kasih Pak Guru untuk waktunya Pak Guru. Pada kali ini saya sendiri meminta waktu sediaan Pak Guru untuk wawancara. Topik kita kali ini tentang dilema etika. Bagaimana praktik seorang pemimpin, apalagi Pak Guru sebagai kepala sekolah SMP, dalam mengambil sebuah keputusan. Itu ada tentang dilema etika dan rujukan moral. Baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin sebelumnya kita kasus untuk yang siswa atau untuk semua kasus siswa atau guru sebagainya. baik, kalau untuk kasus siswa itu biasanya saya mendapat laporannya dari teman-teman guru. Sedangkan kalau dari saya sendiri biasanya untuk teman-teman guru itu biasanya kita identifikasi, kita lihat awalnya itu dari progres kerjanya teman-teman. Yang biasanya mungkin mereka rajin, mereka aktif, terus ada saat-saat tertentu itu kerjanya mulai menurun. Nah, di situ pasti kita tahu pasti ada sesuatu hal yang mengganjal. Nah, untuk itu biasanya saya panggil teman tersebut, setelah itu kita diskusi, kita tanya-tanya, terus kita cari jalan keluar bersama. Jika ada masalah, kita cari jalan keluar bersama. Kalau di sini memang karena ada beberapa teman, karena memang kita sekolah kecil, terus pendapatan kita juga masih dikatakan masih susah, masih kecil, sehingga berpengaruh dengan dari pendapatan itu berpengaruh ke misalnya kebutuhan, apalagi teman-teman yang sudah berkeluarga. Memang kita harus akui dengan masa sekarang ini kebutuhan melonjak tinggi, sedangkan pendapatan yang kita dapatkan dari sekolah itu masih jauh sekali. Nah, dari situ yang membuat teman-teman agak kesulitan, sehingga ada beberapa teman-teman yang memang sengaja ketika setelah jam pelajaran saya izinkan mereka untuk boleh cari kerja di luar. Misalnya ada ekstrakurikuler, ada kegiatan misalnya sekarang ini ada di luar, ada butuh-butuh mau kerja apa, itu teman-teman saya izinkan. Tetapi di luar jam kerja. Terima kasih Bapak, luar biasa Bapak. Namun sekolah dalam masa-masa situasi sulit seperti ini, kebijakan luar biasa. Baik Bapak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk mengambil kebijakan saya bersyukur dan berterima kasih. Saya dibesarkan oleh lembaga Katolik Regina Pacis di bawah dua orang pemimpin yang luar biasa, Bapak almarhum Ridho Romanus dan juga Bapak Gertin.
banyak hal yang saya belajar dari mereka dan juga teman-teman guru di Margina, sehingga dari pengalaman itu saya pelan-pelan menerapkan di sini. Kalau dari pertanyaan saya tadi untuk mengambil kebijakan itu, kalau kebijakan yang saya bisa ambil sendiri, biasanya saya langsung putuskan. Tapi ada kebijakan saya butuh diskusi, butuh masukan dari teman-teman guru atau teman-teman yang senior. Biasanya ketika ada masalah antara dua orang itu, biasanya saya seperti tadi, saya diskusi dengan mereka, saya jalan keluar. Ketika tidak ada jalan keluar, saya minta masukan dari teman-teman yang senior biasanya. Dari masukan-masukan yang ada itu, saya saring sehingga lihat yang terbaik baru saya putuskan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Berarti ada role model yang Bapak, yaitu orang tua di sekolah Margina, kepala sekolah Pak Hirdi dan juga Mas dan juga rekan-rekan guru. Baik, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Atau ada prosedur langkah-langkah yang dalam menangani siswa, apakah ada langkah-langkah prosedur? Kalau langkah-langkah biasanya yang pertama yang pastinya kita identifikasi masalah-masalah yang ada, sehingga ketika kita mengambil kebijakan tidak salah. Jadi untuk langkah-langkah penanganan siswa itu jujur karena saya banyak hal yang saya belajar di Margina, dan proses penanganannya saya buat sama seperti Margina. Dan kebetulan setelah masa jabatan saya di sini kita mulai ada taktik juga, ada buku taktik, jadi proses penanganannya itu kita ikuti bertahap sesuai buku taktik itu. Dan puji Tuhan, setelah kita jalan, kita gunakan buku taktik itu, sekarang ini pelan-pelan tata tertib di sekolah sudah mulai berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Yanto. Yang keempat, pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif ini, anggap yang paling utama dalam pengambilan keputusan. Baik, hal-hal yang efektif itu kebetulan memang tidak banyak, karena saya baru hampir 1 tahun, bulan Maret ini baru 1 tahun, jadi belum banyak hal yang saya temui dan saya putuskan. Tapi ada beberapa yang saya pikir ini bisa jadi contoh. Jadi itu biasanya ketika ada masalah, ada kasus yang kita selesaikan bertahap, itu pasti ada efek jerahnya, pasti ada. Misalnya ada kasus-kasus yang ringan ditangani langsung oleh wali kelas. Setelah itu ketika dari wali kelas mungkin dia masih melanggar, kita naik ke atas ke kesiswaan dan BPBK. Ketika dua ini masih terus kita lanjut lagi ke kepala sekolah. Nah biasanya itu untuk kasus-kasus sampai dengan saat ini, ketika sudah sampai di kepala sekolah, itu pastinya dengan orang tua. Nah ketika dengan orang tua itulah yang kita buat pernyataan, kita kasih nasihat, kita minta masukan dari orang tua, kira-kira di rumah itu kebiasaan anaknya bagaimana, di sekolah bagaimana. Biasanya saat kita ketemu orang tua itulah yang kita mudah untuk ambil kebijakan, sehingga saat kita ambil kebijakan disetujui oleh orang tua, guru wali kelas, guru BPBK dan kesiswaan, saat itulah anaknya pasti dia tidak akan mengulangi lagi. Dan ketika kami untuk kebetulan ada 2 anak yang memang tingkat aksen cukup besar, ketika kami lakukan hal seperti itu, akhirnya bersama-sama orang tua mengambil keputusan bersama sekolah untuk anak yang bersangkutan masuk asrama, sehingga ketika masuk asrama sampai sekarang jangankan tidak masuk sekolah, tapi untuk terlambat saja tidak. Itu yang efektif menurut saya. Terima kasih Pak. Berarti meskipun situasi sulit seperti ini, ada hal yang efektif melibatkan orang tua itu yang dianggap efektif. Oke. Terima kasih Pak Yanto. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Apakah ada tantangan? Mungkin yang menjadi tantangan itu karena yang pertama saya baru 1
1 tahun mungkin ada banyak kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter dari teman-teman guru ataupun siswa yang belum semuanya bisa saya pelajari dengan baik. Terus yang kedua, saya juga baru pertama menjadi kepala sekolah, saya menjadi kepala sekolah. Terus yang ketiga, mungkin untuk Kabupaten Ngada, saya kepala sekolah yang paling bungsu. Mungkin dari situ yang menjadi tantangan untuk saya, tetapi kembali lagi tadi saya bersyukur saya bisa dipercayakan seperti ini karena saya dibesarkan oleh lembaga Katolik dengan 2 sosok orang hebat dan juga teman-teman guru yang luar biasa selalu mendukung saya. Itu yang menjadi tantangan saya. Berarti kan satu tantangan yang Bapak rasakan bahwa ini baru, ya, baru, baik itu berhadapan dengan rekan-rekan guru, karakter itu juga mengenal karakter dan siswa. Terima kasih. Pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah langsung menyelesaikan di tempat, ataukah ada jadwal tertentu? Baik, biasanya ketika ada kasus itu, karena kebiasaan kita tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kebiasaan ini saya bawa dari Isma Regina. Jadi biasanya ketika ada kasus kami langsung tangani. Kami tidak kita tunda, karena menurut saya ketika kita tunda pasti kasusnya yang sebenarnya kecil itu pasti akan menjadi semakin besar. Jadi ketika kasus yang masih kecil kita langsung tindak lanjuti, saya yakin pasti langsung tidak mungkin ini lagi makin besar lagi. Tidak boleh tunda, ya? Iya, tidak boleh tunda. Baik Bapak, pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk sementara ini kebetulan kasus-kasusnya belum terlalu luar biasa, masih bisa diselesaikan. Jadi untuk sementara saya masih bisa. Untuk sementara ya, untuk sementara masih bisa ini sendiri. Paling dengan teman-teman yang senior, dengan ibu wakil kepala sekolah, itu yang sering saya komunikasi untuk mengambil kebijakan. Karena ibu kebetulan ibu kepala sekolah yang paling senior di sini, paling lama di sini. Ibu Oki. Nah, guru senior ya. Guru senior. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengalaman dalam proses pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil itu adalah ketika ada sesuatu hal yang mengganggu atau misalnya ada masalah gitu, dari masalah yang masih kecil kita langsung tangani, kita langsung bereskan memang, sehingga masalah itu yang pertama tidak semakin besar, terus yang kedua tidak menjalar ke orang lain. Misalnya yang pertama ini, misalnya masalah untuk siswa, yang pertama ini siswa dia buat masalah, kita tidak cepat tangani, akan berpengaruh ke siswa yang lain. Siswa yang lain pasti dia akan menjadi tolak ukur, kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Jadi saya pikir itu. Berarti pembelajaran dari Abdul bagaimana kita menyikapi, sigap, ya, sigap cepat dalam menangani persoalan atau permasalahan. Baik Bapak, itu saja wawancara kita. Terima kasih. Semoga Bapak terus tumbuh menjadi seorang pemimpin yang menjadi idola baik Bapak Ibu guru maupun para siswa. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Refleksi wawancara yang saya ambil, yang pertama, hal menarik yang muncul dari wawancara yaitu pengambilan keputusan berbasis data dan juga pengambilan keputusan berbasis hati nurani. Yang saya dapatkan dari hasil wawancara adalah sikap kebijaksanaan seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak serta-merta membuat keputusan, namun ada berbagai pertimbangan. Persamaan dari dua pemimpin yang saya wawancarai yaitu pengambilan keputusan berbasis data dan hati nurani. Perbedaan dari dua pemimpin yang saya wawancarai yaitu kepala sekolah yang pertama, syarat
berpengalaman dan menjadi mentor bagi kami. Sedangkan kepala sekolah yang kedua masih muda, baru 1 tahun menjabat sebagai kepala sekolah dan butuh pengalaman yang lebih banyak. Rencana pemimpin ke depan dalam mengambil keputusan dilema etika yaitu identifikasi masalah berbasis data, mencari akar persoalan dan meminta pertimbangan dari berbagai pihak, sigap menangani persoalan. Untuk mengukur efektivitasnya, yaitu pengambilan keputusan berbasis. Saya sendiri akan mencontohkan pemimpin yang mengambil keputusan berbasis data dan hati nurani, baik pada lingkungan, siswa-siswi, dan pada rekan guru. Saya sudah memulainya pada ruang lingkup yang kecil, baik di kelas atau unit tanggung jawab tugas tambahan, yaitu Wakasek Kesiswaan. Demikianlah video demonstrasi kontekstual kali ini. Salam dan bahagia, Bapak